Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin wabil khusus para sesepuh bini sepuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari yang disertai rintik-rintik hujan, rintik-rintik gerimis niki, mudah-mudahan hujan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi izin oleh Allah taala untuk duduk sejenak di masjid, di rumah Allah, menimba bagian ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan harapan kita niat kepada Allah, semoga dengan duduknya kita ini yang dikatakan satu jalsah, satu majelis ilmu, hadir satu majelis ilmu dikatakan lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih afdol daripada menyemayamkan 1000 jenazah. Nah, kapan lagi kita 1 jam, setengah jam mungkin ya, sholat 1000 rakaat. Nah, sulit sekali. Nah, ini duduk kita di majelis ilmu, iktikaf, duduk sejenak, lebih afdol daripada hal tersebut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, menjadikan kita hamba yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kita berusaha lebih baik, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang kita yang kemarin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ini seorang mujaddid, seorang alim luar biasa. Beliau membagi pembagian bid'ah menjadi 3. Ada yang disebut dengan bid'atun hasanatun, yaitu kemarin hal-hal yang sedikit pun tidak menyimpang daripada Al-Quran, tidak menyeleweng daripada hadisnya Nabi, melainkan justru berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, yang mana mereka memandang hal tersebut adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Mereka meyakini enggak mungkin Allah Ta'ala murka, enggak mungkin Nabi SAW enggak ridho. Kenapa? Karena sesuai, searah dengan ajaran Allah, ajaran Nabi SAW. Bahkan termasuk bid'ah hasanah niku para rawuh, apa yang diriwayatkan daripada letak makom Ibrahim ada di sampingnya Ka'bah niku makom Ibrahim. Loh, diriwayatkan dulu itu makom Ibrahim itu dekat sekali dengan Ka'bah. Bahkan dikatakan multasiqon bil Ka'bah, nempel dengan Ka'bah. Jadi dulu makom Ibrahim itu letaknya bukan di situ, pas menempel dengan Ka'bah, bekas daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian hadirin, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berinisiatif. Ini umat Islam semakin banyak. Lah kalau makom Ibrahim tetap masih menempel dengan Ka'bah, nanti banyak orang tawaf, semakin banyak orang tawaf, sehingga beliau berinisiatif apa? Dimundurkan sedikit dari Ka'bah, sehingga apa yang ada sekarang itu. Nah, itu bid'ah niku daripada Sayyidina Umar bin Khattab, tapi tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis. Justru Sayyidina Umar bin Khattab meyakini hal tersebut adalah yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, dan banyak yang kemarin sudah kita bahas. Atsabaniyah, yang kedua, beliau Imamul Haddad mengatakan bid'atun madzumatun. Lah niki bid'ah yang jelek, ala lisani zuhdi wal wara' wal qanaah faqat. Tapi ini bid'ah yang jelek versi
orang-orang yang zuhud, orang-orang yang sangat warok, orang-orang yang ahli qanaah. Apa bid'ah tercela tersebut? Wadzalika katawassu'i fil malabis wal ma'akil wal masakin al mubaha, yaitu dengan cenderung berlebih-lebihan di dalam berpakaian, di dalam hidangan makanan, minuman, di dalam tempat tinggal yang hukumnya mubah. Sebetulnya mubah, tapi kalau di pandangan ahli warok, ahli zuhud, ahli qanaah, niki berlebihan, enggak sesuai dengan yang ada di zamannya Nabi. Maka niki termasuk apa? Bid'atun mazmumatun, namun tidak secara umum hadirin, tapi bagi apa? Ala lisani zuhdi wal wara' wal qanaah faqat. Dikasih faqat oleh beliau, Ya ini atas pandangan ahli zuhud, ahli wara', ahli qanaah saja. Nah, ini termasuk kategori bid'atun mazmumatun. Wasalisa, dan yang terakhir, nah ini bid'atun mazmumatun mutlakon, bid'ah yang tercela secara mutlak. Sehingga inilah yang dinyatakan oleh Nabi SAW, ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebagaimana hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Barang siapa yang memperbaharui dalam agama ma laisa minhu, yang mana hal tersebut tidak berdasarkan Al-Qur'an, tidak ada dasarnya dari hadis Nabi, fahuwa raddun, maka hal baru tersebut apa? Tertolak. Contoh sederhana ya yang kemarin kita nih, oke? Subuh diganti 3 rakaat misalnya. Kurang, masuk subuh kok 2 rakaat, tambah 1 rakaat misalnya. Nah, ini bid'atun apa? Madmumatun. Bukan hanya enggak berdasar Al-Qur'an, tidak berdasar hadis, justru apa? Menyalahi. Apa itu bid'ah yang tercela secara mutlak? Wahiyya ma khalafa nususul kitab wa sunnah au kharqa ijma'il ummah, yaitu bid'ah yang menyalahi daripada nas-nas Al-Qur'an, nas-nas hadisnya Nabi, atau menyalahi daripada ijma'. Ijma' niku konsensus, kesepakatan para mujtahid, para ulama pada suatu masa. Nah, jadi kuat niku hadirin. Al-Qur'an, hadis, ada lagi napa? Ijma'. Ijma' niku konsensus, keputusan bersama para mujtahid pada zaman tersebut. Nah, pendapat niku bisa berbeda pendapat. Mesti pendapat para ulama niku bisa berselisih, bisa berbeda-beda, dan niku napa? Fitrah. Memang ada niku dan enggak ada masalah berbeda-beda. Ikhtilafu ummati rahmah, rahmat. Perbedaan pendapat niku napa? Rahmat dari Allah. Akan tetapi ketika para ulama niku bersepakat atas sebuah hukum, maka hukum tersebut statusnya menjadi kuat. Kalau dalam usul fikih niku, dari hukum yang asalnya bersifat dzanni niku masih bisa celah adanya perbedaan pendapat naik para rawuh menjadi qat'i. Nah, ini qat'i niku tidak bisa ada perbedaan pendapat. Bahkan misalnya ada yang berbeda, setelah adanya ijma' tersebut, maka pendapat tersebut tidak berfungsi sama sekali. Nah, jadi bid'ah madmumah niku napa? Menyalahi Al-Qur'an, napa menyalahi hadisnya Nabi, atau menyalahi daripada ijma' niku nggih, kesepakatan para ulama. Waqat waqa'a min hadzal naw' lil mubtadi'ah katsir fil usul. Wa qalla wuquhu fil furu'. Beliau mengatakan bid'ah madmumah niki lebih banyak terjadi dalam perkara-perkara usul, pokok daripada agama, pokok daripada akidah, daripada tauhid. Adapun di dalam masalah furu', yaitu apa yang dikenal dengan ilmu fikih, niku tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak.
Wa kullu man lam yubaligh fi tamassuk bil kitab was sunnah, maka barang siapa yang tidak betul-betul berpegangan dengan Al-Quran, berpegangan dengan hadis, walam yabdzul wus'ahu fi mutaba'atir rasul, Al-Quran sama hadis nggak terlalu dijadikan pedoman misalnya, dan dia tidak berupaya dengan sungguh-sungguh ngikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Nabi Muhammad kalau ini? Bagaimana Kanjeng Nabi mengatasi itu? Ini enggak terlalu seperti itu. Wa huwa ma'adzalik, ya enggak begitu ngikuti Al-Qur'an, enggak begitu ngikuti hadis. Ya. Misalnya Al-Qur'an melarang riba, oh diberantas tetap riba. Al-Qur'an menganjurkan sesuatu, diselewengkan. Atau misalnya hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak ngikut sama Nabi. Akan tetapi dia mengaku-ngaku annalahu makanatan minallah ta'ala, bahwa dia ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Misalnya kok ngaku-ngaku ahli ma'rifat, lupa jenengan kok tidak ikut sholat. Oh, saya sudah wusul kepada Allah, saya sudah sampai kepada Allah. Lah bahaya nih. Ada loh hadirin model seperti itu nggih? Ada seperti itu. Lupa jenengan kok tidak ikut sholat. Sholat itu kelas-kelas TK saja. Kalau saya ini sudah sampai kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wis menyesatkan apa? Dalil lagi nggih, bawa dalil. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu. Diartikan seenaknya nggih. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu mendapat yakin. Sampai engkau merasakan keyakinan, saya sudah yakin. Maka enggak perlu lah niki. Padahal hatta ya'tiyakal yakin niku napa hadirin? Sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga sampai kepadamu al-yakin ay al-maut. Sembah Tuhanmu Allah Ta'ala sampai kematian datang kepadamu. Al-yakin itu kematian. Nah, ini mboten enggak dikaji tafsirnya, dipahami sendiri, tambah tersesat akhirnya nggih. Oh, ini saya sudah ma'rifat dari mana? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku hadirin a'raful khalqi bil khaliq. Paling kenalnya seorang hamba kepada Tuhan, paling kenalnya seorang hamba kepada Allah, satu-satunya manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan demikian, dengan besarnya kenalnya Kanjeng Nabi kali Gusti Allah, beliau sholat nih loh sampai bengkak kakinya. Lu sholat itu sampai bengkak. Lah kok niki misalnya ngaku ma'rifat ninggalkan sholat, la haula wala quwata illa billah. Nah, niki bahaya. Nah, ini kata beliau. Misalnya kok ada orang menyeleweng dari Al-Qur'an, menyeleweng dari hadis misalnya nggih. Enggak apa-apa, ini Allah Ta'ala ridho. Nggih, misalnya nikah lebih dari 4 misalnya. Enggak apa-apa, ini makomnya berbeda, makam mungkin nggih. Nek makom enggak ada, nek makam mungkin nggih. Gusti Allah misalnya mengatakan nikah mentok berapa? 4. Masna wa sulasa wa ruba. Istrinya 5 atau 6 sekaligus misalnya. Enggak apa-apa, ini saya beda level misalnya nggih. Nah, ini menyalahi. Dan dia mengaku makanah minallah Ta'ala. Kedudukan saya wali misalnya nggih. Saya kedudukan saya tinggi. Napa nasihat beliau untuk kaula panjenengan? Fala taltafit ilaih wala tu'arrij alaih. Jangankan kamu gubris, toleh aja lu jangan. Nggih. Jangankan kita kok mendengar, jangankan kita menyaksikan, menyimak. Toleh saja lu enggak pantas untuk kamu toleh. Dawuh Imamul Haddad niki. Lubib ini bisa miber misalnya nggih. Ini bisa terbang ini. Wa in tarafil hawa, kata beliau. Sekalipun dia bisa terbang, ini sekedar terbang hadirin. Nggih, burung juga bisa terbang lebih banter tambahan. Wa masya alal ma, sekalipun bisa jalan di atas air. Lu ikan yuk air ya, renang di air. Bukan sesuatu yang napa bisa melemahkan daripada keimanan. Wa tawiyat lahul masafat, bisa ngilang-ngilang.
Wa kharakat lahul adat, menyalahi daripada kebiasaan. Fa inna dzalika yaqa katsiran lisyayatin. Karena kalau cuman sekedar seperti itu saja tanpa didasari iman dan takwa kepada Allah, ini setan-setan ya banyak yang bisa. Wasahara wal kuhan, para napa? Para ahli sihir, para tukang dukun, nggih. Wal arrafin, kemudian tukang-tukang ramal, wal munajjamin, nggih, ahli-ahli napa ramalan-ramalan perbintangan niku. Wa ghairihim minad dhalal, dan selain mereka daripada orang-orang yang tersesat. Lah ini cuman sulap-sulapan. David Copperfield nggih bisa nggih. Para ahli pesulap niku bisa juga. Ini sekedar napa? Ajaib, tanpa sekali lagi nggih, tanpa didasari iman dan takwa kepada Allah. Wala yukhriju mithla dzalik an kauni sidrajan wa talbisan ila kaunihi karamatan wa ta'idan illa wujudul istiqamah fi man dhahara alaih. Dan hal seperti itu kata beliau, misalnya kok lu ini enggak sholat tapi kok iso miber, kok bisa mengeluarkan apa syebaba dulu itu ya, mengeluarkan emas dan segala macam. Nah kata beliau, keajaiban dari orang yang seperti itu tidak keluar daripada lingkup istidraj. Nah, istidraj niku para rawuh, keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang enggak taat kepada Allah supaya semakin jauh dari Gusti Allah. Nah, Fir'aun niku dikatakan enggak sakit, enggak pernah sakit. Ya, Pak. Semakin dia tadi itu merasa enggak sakit lu, asli Tuhan berarti ya. Sampai terucap oleh lisannya apa? Ana rabbukumul a'la. Saya ini loh adalah Tuhan yang paling luhur untuk kalian. Kenapa hadirin? Diistidraj kali Gusti Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi diberi keajaiban, kelebihan kali Gusti Allah bukan bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, melainkan supaya dia semakin jauh, semakin tidak tahu diri, semakin tidak dirahmati. Na'udzubillah min dzalik. Tidak berubah keajaiban dari mereka itu dari status istidraj menjadi karamah, kecuali dengan adanya istiqamah fi man dhahara alaih, ya, daripada orang-orang yang nampak dari dirinya keajaiban-keajaiban tersebut. Maksudnya hadirin, jadi keajaiban itu macam-macam. Ada yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat niku napa? Keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya, nggih, untuk memantapkan keyakinan daripada hamba-hamba Allah Ta'ala. Niku kalau setelah diutus nggih sebagai rasul namanya mukjizat. Nek keajaiban sebelum diangkat sebagai rasul niku namanya irhasat. Nggih, keajaiban-keajaiban misalnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau dibelah dadanya, nggih, oleh malaikat. Nah niku namanya irhasat, bukan mukjizat karena sebelum menjadi nabi. Setelah menjadi nabi namanya mukjizat. Kemudian ada lagi seperti yang tadi kita bahas, istidraj. Istidraj ini ku dilulu kali Gusti Allah. Kali Gusti Allah dilulu, dikasih. Ada lagi, dan ini yang mulia, yaitu karomah. Karomah niku banyak definisinya. Ini saya bawa kitab yang harusnya kita banggakan, yaitu karya daripada orang asli Tuban nih. Nggih. Kitabnya namanya Ad-Durrul Farid, syarah daripada Jauharatut Tauhid dalam ilmu tauhid. Karangan daripada Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Abil Fadl As-Senori At-Tubani, Mbah Fadl nggih. Mbah Fadl Senori itu yang alim luar biasa. Karyanya banyak sekali. Di antaranya niki kitab yang cukup tebal niki nggih. Ad-Durrul Farid niki karya beliau, asli Tuban.
asli ulama Nusantara. Ya niki asli ulama apa? Nusantara. Beliau ketika mensyarahi daripada Jauharatut Tauhid tentang karamah dalam bait wa asbitan lil auliya karamah wa man nafaha fanbizan kalamah. Dan tetapkanlah bagi mereka para wali niku karamah, ada memang yang disebut dengan karamah. Wa man nafaha, dan barang siapapun yang menafikan, tidak ada khurafat misalnya, apa-apaan ini tidak logis, fanbizan kalamah, maka buang-buanglah daripada perkataannya tadi itu. Kenapa demikian? Nanti akan kita bahas. Apa niku karamah hadirin? Dia adalah dawuh Mbah Fadl niki al khariq lil adah as-sadir minal wali, yaitu kejadian yang menyalahi memang daripada adat kebiasaan, memang di luar logika, memang di luar nalar para rawuh. Tapi bedanya dengan istidraj, kalau yang ini as-sadir minal wali, munculnya niku dari seorang wali. Siapa seorang wali? Kita lihat dalam firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Kriteria para wali niku hadirin alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah hamba yang beriman kepada Allah dan benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga misalnya kalau ada keajaiban tersebut muncul dari seorang yang berkriteria demikian, beriman, beliaunya bertakwa, kepada Allah baik, kepada manusia baik, ibadahnya kencang, kepada manusia pun bagus. Yo enggak ngelek-ngeleki orang, enggak mengkafir-kafirkan, enggak menyesat-nyesatkan, enggak memfitnah ini dan itu. Kemudian muncul daripada beliau-beliau, maka niki karamah. Lho niki karamah. Karamah dari Allah. Bentuk pemuliaan Gusti Allah kepada mereka. Dan itu memang ada. Misalnya banyak sekali ini dalam Al-Quran, dalam hadis niku. Misalnya niku hadirin kisahnya Ashabul Kahfi. Tidur sampai dalam riwayat 300 tahun loh. Gimana ini nggih? Tidur kok ratusan tahun. Sampai ketika beliau-beliaunya bangun Ashabul Kahfi niku, ketika ada yang diutus ke pasar, uangnya sudah nggak laku. Generasi cicit bawanya lagi. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, melainkan hal tersebut karamah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dan ini logis napa mboten niki? Tidur kok sampai 300 tahun? Tidak logis sama sekali, tidak nalar sama sekali. Tapi inilah para rawuh yang membedakan antara ilmu pendidikan dan agama. Makanya Gusti Allah niku dalam firman-Nya menyatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka adalah hamba-hamba yang beriman terhadap perkara yang gaib. Ma'unah dari Allah Ta'ala kepada hambanya, karamah dari Allah kepada hambanya, asal hamba tersebut beriman dan bertakwa, bukan yang ngaku-ngaku marifat tinggal sholat ya. Asli ini beriman dan bertakwa, muncul darinya karamah, itu kemuliaan dari Gusti Allah. Misalnya lagi Siti Maryam alaihissalam. Siti Maryam niku bukan seorang nabi, melainkan beliau adalah kekasihnya Allah Ta'ala, seorang waliyah, seorang wali perempuan niku, Siti Maryam. Luar biasa. Beliau keponakannya Nabi Zakaria. Jadi istrinya Nabi Zakaria niku saudaranya ibunya Siti Maryam. Nah, Siti Maryam niku ponakannya Nabi Zakaria. Lah Nabi Zakaria menempatkan Siti Maryam niku para rawuh
di area Baitul Maqdis. Nah, Siti Maryam niku perempuan yang salihah luar biasa. Sampai diceritakan karomah nggih, karomahnya Siti Maryam yang diberi oleh Gusti Allah sampai Allah abadikan. Apa katanya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria niku menjenguk keponakannya niki Siti Maryam di ruangannya niku, wajada indaha rizqa. Selalu mendapati makanan-makanan yang enggak musimnya. Ini kan ajaib nggih. Misalnya kok sekarang kayaknya durian lagi enggak musim, durian ya sudah selesai musim kan. Enggak musim durian lah kok ada durian banyak. Enggak musim manggis, banyak manggis. Yang enggak musim malah ada. Wajada indaha rizqa. Bingung nih Nabi Zakaria. Beliau mengatakan, "Ya Maryamu, anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana kamu dapat ini? Qalat huwa min indillah. Wahai pamanku, huwa min indillah. Makanan-makanan yang kau lihat ini semata-mata dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Gusti Allah ketika memberi tanpa hisab, tanpa perhitungan sedikit pun. Musim enggak musim dikasih. Niki karomah. Niki karomah niki. Bentuk pemuliaan Gusti Allah kepada hamba yang dicintai. Misalnya lagi cerita tentang apa? Istana Ratu Balqis. Istana Ratu Balqis. Ketika Nabi Sulaiman mengumumkan, "Ya ayyuhal malak, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an yatuni muslimin." Ayo siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istananya Balqis sebelum mereka datang kepadaku berserah diri? Qala ifritun minal jin. Ya, ifrit daripada golongan jin mengatakan, "Ana atika bih qabla an taquma min maqamik." Wahai Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri daripada tempat duduk. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Namun ternyata dijawab oleh wazir terdekat, orang terdekat daripada Nabi Sulaiman, yaitu Asaf bin Barkhia. Beliau bukan nabi, seorang wali tapi hadirin. Ifrit kan mengatakan sebelum duduk sudah ada. Asaf bin Barkhia ini lebih dahsyat lagi, wali. Wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab, dan mengatakan seorang yang memiliki ilmu daripada Alkitab dari Allah, "Anna atika bih qabla an yartadda ilaika tarfuk." Saya ini wahai Nabi Sulaiman bisa mendatangkan Ratu Balqis ke sini sebelum engkau memandang daripada istana tersebut. Sehingga diriwayatkan niku Asaf bin Barkhia, beliau mengatakan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, coba lihat ke langit." Ketika melihat ke langit, ya, kemudian Asaf niki memohon kepada Allah dengan menggunakan Ismullahil A'zam. Nah, orang kalau tahu Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, mustajab doanya. Minta kali Gusti Allah. Ketika Nabi Sulaiman mengembalikan pandangannya dari atas, istana Ratu Balqis sudah berpindah. Niki karomah niki. Ini kan karomah. Ada lagi di dalam hadis Nabi di kitab Riyadhus Shalihin, hadirin, ketika ada 3 orang niku terjebak di dalam gua. Jadi ketika masuk gua ternyata ketutupan batu yang sangat besar sekali, tidak bisa diangkat, boten kuat. Wis terakhir mereka akhirnya bertiga niki bertawasul. Ya, yang pertama mengatakan, "Ya Allah, saya pernah diajak berzina oleh seorang wanita, ya mau diajak berzina oleh seorang wanita yang selama ini saya sukai. Tapi saya tolak, ya Allah, saya nggak mau karena saya takut kepadamu. Jika saya itu memang ikhlas karenamu ya Allah, maka saya minta angkat ini batu, kebuka sedikit." Ya, kebuka sedikit, tapi belum bisa keluar bertiga itu. Yang satu lagi, ya mereka sepakat, ayo tawasul pakai amal-amal soleh kita. Kita minta sama Allah dengan perantara amal soleh yang kita perbuat. Yang pertama itu. Yang kedua, ya Allah, ya, kalau nggak salah itu ibu saya minta kepingin air susu.
Saya carikan itu air susu. Kemudian saya bawa, ibu saya sudah tidur. Sehingga saya tunggu di samping ibu saya sampai beliau bangun, saya berikan air susu itu. Jika saya itu berbakti tulus karenamu ya Allah, maka kami berharap bukalah batu ini. Kebuka lagi 2/3, kurang 1/3. Yang terakhir bertawasul, ya Allah, saya dulu punya pegawai saya belum saya gaji, sudah keluar, sudah pergi. Akhirnya uang gajinya pegawai itu saya belikan kambing, kambingnya diternak tambah banyak hadirin. Tapi itu yang miliknya siapa? Miliknya pegawai yang sudah itu. Suatu saat dia kembali kepada saya, ya Allah, saya nyatakan semua kambing itu adalah milikmu. Lupa jangan guyon toh, jangan ngenyek toh. Lu enggak, itu semua punya kamu. Kok bisa diceritakan? Itu dulu gajinya kamu, daripada hilang saya belikan kambing ternak luar biasa. Diberikan semuanya untuk pegawainya tadi. Beliau mengatakan, ya Allah, jika ini ikhlas karenamu ya Allah, maka bukakanlah apa? Batu ini tadi. Kebuka hadirin. Akhirnya mereka bertiga bisa keluar. Loh, ini karomah dari Allah Ta'ala. Karomah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ini Mbah Fadl Senori ini dalam kitabnya banyak sekali menceritakan. Niki ajaib-ajaib. Nih zaman sekarang ini kadang saya heran nggih. Loh, katanya ahlu sunnah. Nggih, katanya dalam organisasi yang ahlu sunnah. Tapi kenapa kok ngelihat karomah daripada para aulia ini khurafat, ini enggak logik ini. Ini karangan, enggak ada di dalam Islam. Mananya enggak ada di dalam Islam? Loh, ini dalam Al-Qur'anul Karim. Ini di dalam Al-Qur'an, ini dalam hadis Nabi. Jika memang hal yang khariqul ada tersebut keluar daripada alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu karamah dari Allah. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala menyatakan, wala yataqarrabu ilayya abdi bin nawafili hatta uhibbah, dan tidaklah hambaku terus mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hatta uhibbah, sampai saya cinta kepadanya. Nah, kalau Gusti Allah sudah cinta pripun? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa rijlahu alladhi yamshi biha, wa yadahu allati yabtishu biha. Maka setiap pendengarannya, penglihatannya, langkah kakinya, apa yang dia sentuh, itu selalu disertai khusus oleh Allah Ta'ala. Karamah. Wala in sa'alani la'utiyannah, minta apapun tak kasih. Wala in istadabi fau'idzannah, sau'idzannah, ogamakon. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, saya lindungi, kata Allah Ta'ala. Ini. Wah, banyak sekali. Ini tak ceritakan semua jerat-jerit khurafat ini nanti. Ini ahlu sunnah, ini akidah mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita ini hadirin apa? Dibodoh-bodoh oleh orang yang bahkan tidak memahami dalam ilmu tauhid, kurang memahami dalam ilmu akidah. Komentar ini dan itu loh kok kita katut. Loh, eman sekali. Dari mana kita mengambil agama? Dari mana kita mengambil akidah? Banyak sekali gini karamah niku. Di antaranya apa? Ada Syaiban Ar-Ra'i. Beliau itu kalau junub kemudian enggak ada air, beliau minta sama Allah, langsung datang mendung, hujan di tempat beliau. Setelah beliau selesai mandi, mendungnya jalan lagi. Lho pripun khurafat niki? Mbah Fadl niki nggih. Mbah Fadl niki menyatakan dalam kitabnya. Yang lebih unik lagi ini kita ceritakan niki. Sebetulnya karomah niki enggak sembarangan diceritakan, tapi biar kita tahu. Niki karomah dari Allah Ta'ala. Di luar nalar, memang di luar nalar. Bentuk pemuliaan Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beliau niku punya Syaiban Ar-Ra'i niki, beliau seorang wali. Beliau niki pengembala kambing hadirin. Lah nek mau Jumatan, beliau nek mau Jumatan niku keliling ke kambing kayak dikasih pagar niku. Kayak dipageri niku, keliling dipageri pakai tangan. Ditinggal Jumatan tidak ada satupun kambing yang keluar daripada apa yang beliau isyaratkan tadi itu. Jadi karomah nih. Diriwayatkan Imam Nawawi niku, pengarang kitab Dahsyat Minhajut Thalibin dan lain sebagainya, seorang wali itu kalau ngarang kitab lampu lilinnya mati, tangannya beliau bersinar. Imam Rafi'i, pengarang kitab Al-Muharrar, bukan tangan beliau tapi pohon yang di dekat beliau bersinar.
Niki karamah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Penjelasan yang insyaallah sebenarnya cukup agak panjang, tapi yang penting hadirin jangan sampai kita ini dirusak pemahaman kita oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenal apa itu karamah, apa definisi karamah, bagaimana dalilnya, sehingga pemahaman kita ini rancau, menyalah-nyalahkan mereka para wali Allah. Man adali waliyan faqad adantu bil harb. Padahal Gusti Allah menyatakan barang siapa yang memusuhi waliku maka dia telah berperang denganku. Lho niki faqih muqaddam dijelek-jelekkan, para aulia dijelek-jelekkan. Siapa kita? Hati-hati nggih, jangan sampai kita suul khotimah nanti. Setelah kita mau mati baru tahu lu seperti ini ternyata. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah kita akan bahas lagi yang lebih luas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.